Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa khususon bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kaputil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita terus akan malih nggih. Ini sudah surat An-Nisa ayat ke-6. Nah, kita ulangi lagi ayat ke-6 ya. Surat An-Nisa sudah mulai masalah anak yatim. Nah, setelah anak yatim nanti masalah perwarisannya. Jadi perwarisannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim kan. Wala tu'tu sufaha, itu ayat 5-nya. Nah, sekalian ayat 6-nya wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusda. Nah, kita sudah kemarin sudah membahas masalah perbalegan. Nah, perbalegan tapi belum selesai ya. Ayat 6 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa Gusti Allah ini yang jelentreh itu justru yang sulit-sulit dipraktekkan secara konsekuen. Wabtalu, ay ikhtabiru, wabtalu itu ujilah, berilah mereka itu semacam ya mulai wabtalulan wali nih, khususnya kepada para wali anak-anak yatim. Berilah latihan. Nah, kalau bahasa kitanya, diberilah mereka ini anak-anak yatim ini latihan di dalam mengelola hartanya di saat mereka ini sudah sampai kepada ida balagun nikah, hatta ida balagun nikah, tatkala mereka itu sudah sampai pada usia pernikahan. Dan kondisi mereka fa'in anastum min hurusdan. Nah, kondisi mereka secara sehat, akalnya itu cerdas. Rusdan itu aslinya cerdas, asli asalnya. Tapi artinya mampu mengelola dan menata dirinya secara baik gitu. Nah, kalau sudah kondisinya seperti itu, maka para pali padfa'u ilaihim amwalahum. Nah, berilah mereka ini keleluasaan latihan untuk belajar memanage hartanya secara profesional. Padfa'u itu serahkanlah oleh kita para wali ya. Jadi orang-orang yang yang memelihara anak-anak yatim, ketika anak yatim itu dalam kondisi belum baligh ya, belum dewasa, belum mampu melakukan tasarruf secara bebas. Ya, ukuran baligh itu kemarin kan sudah kita minggu yang lalu ada 3 indikator baligh itu. Jadi usianya 15 tahun. Nah, kalau sebelum 15 tahun sudah ada tanda-tanda kedewasaan, tanda-tanda
ya ihtilam untuk anak laki-laki, khurujul mani, nah, untuk anak perempuan keluar haid, darah haid di atas usia 9 tahun. Jadi rentang waktu usia balik itu antara 9 tahun sampai sempurnana 15 tahun. Kalau belum ada tanda-tanda atau indikator kelaki-lakian dan perempuan kewanitaan, maka disempurnakanlah usianya itu 15 tahun. Nah, kalau sudah 15 tahun mulai wabtalu, mulai diberi latihan mengelola asetnya secara mandiri. Nah, kita ini seandainya panjenengan diberi kewenangan untuk memelihara, meramut dan merawat hartanya anak yatim, wala ta'kuluha isrofan wabidaron. Ojo sampai kita ini merampas hak anak yatim, memakan anak yatim berlebihan, sehingga ya berlebihan, tidak patut gitu, tidak layak. Jadi sembrono memanfaatkan, mengeksploitasi, bahasa kerennya itu harta-harta anak yatim. Contohnya umpamanya seperti yang ditanyakan oleh Bapak kemarin itu minggu yang lalu, gimana kalau kan untuk kebaikan diinfakkan umpamanya atau diwakopkan, ya tetap gak boleh, sebab kita ini hanya sebatas amanah merawat, tidak boleh berlebihan. Itu ceritanya wabidar, jadi dengan cara yang wajar, wajar sebagai ujroh. Itu pun kalau secara ekonomi para wali ini kondisinya kepepet alias tidak mampu, tetapi yaitu wa man kana ghaniyan falyasta'fif, seandainya para wali itu kondisi ekonominya mapan, maka tidak boleh memakan harta anak yatim sekalipun dia ngelola atau mengembang usahakan hartanya anak yatim. Kalau panjenengan itu dianggap mampu, kaya kan, ghaniyan tu kaya, wa mangkana lan lamun yen ta ono sapa para wali iku ghani, ono iku ghaniyan wong sugih, wong cukup, fal yasta'fif, maka kita ini tidak dibenarkan memakan atau mengambil hartanya anak yang lap, cukup dengan kekayaan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Yaitu amalil yatimi, yati kita mencukupkan, tidak dibenarkan mengambil asetnya anak yatim sekalipun kita ini menanggung, merawat dan memelihara, bahkan mungkin mengembangkan. Wayam tani' min aklihi, contoh menikmati dari hartanya anak yatim. Tetapi wa man kana faqiron falyakul bil ma'ruf. Nah ini waman lan sinten mawon kana ono sapa siman ono iku fakiron, walinya ini maksudnya. Seandainya walinya yang merawat anak yatim itu kondisi ekonominya itu fakir, masih membutuhkan, fal yakul bil ma'ruf, maka boleh kita ini memakan harta anak yatim tetapi bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu diartikan apa? Bi qadri ujroti amalihi, ya. Jadi sebatas, ya seperti yang sudah kita sampaikan juga, ya, sebatas upah atau pemberian ya HR ya, untuk imbalan dari mengelola harta anak yatim.
Berapa imbalannya? Yang wajar saja. Apa ukurannya UMR? Nah itu kan Surabaya kan UMR atau upah minimum regional. Di Surabaya itu berapa upah UMR-nya? 4,5, nggak sampai, bukan sampai 6. Nah, kalau di Jombang itu nggak sampai 3 juta. Yang lebih murah itu daerah sana Magetan, Trenggalek, Bu. Nah, itu 2,5 juta ukurannya Trenggalek, Tulungagung, Magetan. Nah, Surabaya kategorinya mahal. Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik itu gerbang Kertasusila. Kita dulu ada istilah gerbang Kertasusila, masih ingat Bu ya? Masih. Dulu ada kereta gerbang Kertasusila. Sekarang masih ada ya kereta gerbang Kertasusila. Itu sewajarnya, tidak boleh mentang-mentang anak yatim, hartanya anak yatim kita eksploitasi, bahkan mungkin dihabiskan. Wah itu bahaya. Soal digambarkan memakan harta anak yatim kan seperti memakan api alias geni. Ini itu nanti di belakang ada ayat. Nah, ketika faida dafa'tum ilaihim amwalahum, faida dafa'tum, maka tatkalane awakmu wahai para wali ya menyerahkan ya, dafa'tum itu menyerahkan ilaihim maring anak-anak yatim, ilal yatama tegese maring anak-anak yatim, menyerahkan apa? Amwalahum, ketika jenengan sudah menyerahkan kembali harta anak yatim kepada anak yatim. Setelah anak yatim itu kategorinya rusdun ya. Kategorinya balagun nikah. Nah, bahkan anak-anak sekarang kan pinter-pinter itu ya, bahkan ada yang sudah pinter bisnis ya, itu anak masih lulusan SMP, lulusan SMA. Tetapi ada yang juga yang tapak terus. Apa tapak Bu? Minta ke bapak, jadi topo, minta ke bapak, tapak. Sampai punya anak pun kadang-kadang cijaluk nang wong tuwa. Itu anak yang salah didik kitanya nih. Karena apa? Kita tidak belajar mereka mandiri. Ya, ketika mereka tidak mandiri, orang tuanya masih mampu sih gak apa-apa. Tapi kalau orang tuanya sudah tidak mampu, ya, jaluk nang sopo. Karena kreatifnya akhirnya saut punya tonggo, saut punya ngutang sana, ngutang sini, kan repot akhirnya. Jadilah tutup lubang gali lubang. Akhirnya keceglong ya, karena lubangnya gak bisa ditutup. Faida dafa'tum, nah hati-hati. Nah inilah resiko-resiko, konsekuensi kita sebagai orang tua. Bagaimana kita mendidik agar anak itu bisa kreatif, bisa inovatif, bisa mandiri, bisa bisnis, ya, sudah punya kafe, punya rumah makan, terserah kan. Atau punya apa itu namanya di pasar itu apa? Kalau di pasar punya bidak di pasar, nah itu ada yang sudah punya bidak di pasar, jualan buah dulu jadi oleh orang tuanya dilatih punya depot. Nah, itu seperti saya kemarin tuh ke Madiun hari Senin ya, ke Madiun sana karena pas ini sudah turun ketiga. Ibu dulu mbahnya, terus anaknya, sekarang cucunya, yaitu mengelola bisnis keluarga. Itu bagus itunya ya, ngurus sertifikat halal. Hanya padahal jualannya apa? Pecel sama madu mongso. Ngertos madu mongso Bu nggih? Ya, madu mongso, pecel Madiun.
Monggo Bu sarapan mangke nggih. Bayangkan nasi pecel Madiun 999. Ada yang pernah makan nasi pecel 99 Madiun? Oh, gimana rasanya Bu? Beda. Pecel murni. Sekarang nggak ada ternyata pecel murni di Ayani. Ada lagi macam-macam itu pecel. Dan Madiun itu ternyata rumahan pecel itu banyak Bu, di rumahan pecel itu masaknya masih tradisional karena masih pakai kayu bakar, jadi. Nah kalau mereka ini sudah mampu melaksanakan bisnis secara profesional, ya maka mereka harta-hartanya itu diserahkan Pak, jangan dibulet-bulet menyerahkan kepada anak yatim itu. Kan ada yang bulet-bulet itu sampai hartanya itu ya akhirnya muncul permusuhan, biasanya begitu. Muncul permusuhan gara-gara masalah perhartaan. Ujian paling sensitif ya, masalah perhartaan ini. Sensitif. Mudah ke alat tukaran, masalah perhartaan ketika menjadi waris. Makanya setelah ayat ini kita sudah masuk ayat-ayat warisnya. Faida dafa'tum, tatkala kalian wahai para wali menyerahkan ilaihim maring si anak-anak yatim, yang diserahkan apa? Amwalahum, hartane anak-anak yatim, fa ashhidu alaihim. Tetap kita harus menggunakan cara-cara yang dibenarkan menurut hukum. Harus ada saksi, nggak boleh ini pinjam, ada bukti kwitansi. Nah, ada bukti kwitansi. Nah, ketika belum bayar, ya ini ada kwitansinya, awakmu nggak boleh mengelak. Ya, ada pernyataan, kemudian yang di atas 10 juta harus pakai materai 10.000. Nah, itu. Terus ada saksi. Ini juga mempertegas seperti apa yang dijelaskan oleh Gusti Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Nah, kalau kamu bertransaksi utang piutang, ya sekalipun dengan anakmu, dengan ibumu, kalau memang utangnya, tapi kebacut. Nah, kalau anak mampu, ibunya dihutangi itu kebacut. Yang benar itu ibunya diberi kelonggaran, dijamin oleh anaknya, ya. Jadi kalau panjenengan yang sudah punya orang tuanya kondisinya kurang mampu secara ekonomi, maka nafkahnya itu dititipkan kewajibannya kepada anak-anaknya yang sudah mampu. Namanya istilahnya itu nafkah amudain. Nah, itu ada aturannya, Pak. Sama halnya seperti anak panjenengan masih belum mampu secara ekonomi, sampai anak itu balik dewasa, maka orang tuanya yang harus meramut, memberi nafkah. Harus ada saksi. Ya, fadfa'u ilaihim amwalahum fasashidu. Nah, jawabnya Ida itu Pak Asyur, mongko gawe saksi para wali alaihim ing atase penyerahan hartane anak-anak ya yatim. Dan mereka tasalamu wa bari'tum li ala yaqa'al ikhtilaf. Jadi satu untuk apa adanya kesaksian ini? Supaya mereka nerima secara lego. Dan juga kita membebaskan kepada penyerahan harta ini ya, supaya tidak ada li alla yaqa'a ikhtilafun, supaya kita tidak sampai terjerumus kepada pertengkaran atau itu.
Sehingga patarji'u ilal bayinati, ya, ketika kita menyerahkannya itu betul-betul dengan cara yang jelas. Apalagi kalau ya seperti ayat sebelumnya kan satu, kita tidak boleh menukar aset anak yatim yang baik kita tukar dengan aset kita yang kurang baik, nggak boleh. Makan pun kalau kita ngelola hartanya anak yatim, karena kita secara ekonomi juga pas-pasan, maka kita berhak mendapatkan ujroh sewajarnya, kan itu. Wal yakul bil ma'ruf, jadi mangano soko hartane ayat yatim sewajarnya, ai biqadi ujroti amalihi, sebatas kita mendapatkan upah. Nah itu banyak sekarang ini nah kalau tidak dilola secara profesional, kemudian tidak dikembang untungkan harta anak yatim itu, maka wali ini ya, makanya kalau jenengan tidak mampu ngelola asetnya anak yatim secara profesional, ya serahkan kepada lembaga perwalian kuratil negara ini. Insya Allah ada negara yang diberi tugas untuk mengelola perwalian harta-harta anak itu, ada. Itu. Ngoten Pak nggih. Wahada amrul ini. Nah memang walaupun wahada utawi iki perintah ayatnya amru irsyadin. Perintahnya bukan perintah wajib ya, tetapi perintah yang mengandung unsur maslahat. Walaupun ada, nah itu yang menetapkan perintah ini juga tetap wajib. Kulu amrin, al ijab. Setiap perintah itu dalam Al-Quran itu sebetulnya berkonotasi wajib bagi orang Islam. Ini regulasi bagi kita. Walaupun memang ada yang memilah, ada perintah yang seolah-olah nabi saja yang mendapatkan perintah khusus seperti sholat malam, itu kan fatahajjad bihi nafilatalak asa ayam asaka robuka maqamam mahmuda. Itu konon ayat ini hukumnya bagi selain Rasulullah sunnah, walaupun ada juga yang tetap mewajibkan, nah itu. Tetapi wajibnya itu konversi sholat isya. Itu jadi ulama itu ada yang memberi ini istilahnya pemahaman yang cukup cukup longgar ya. Dikenal dengan istilah ahlut tasahul, yang tidak terlalu memberatkan. Ada lagi yang ikhtiyat seperti Imam Syafi'i, itu hati-hati. Wakafalan tenganggaplah cukup kalian wahai para wali, yaitu kan billahi marang Gusti Allah hasiba kang rekso. Artinya hati-hati, anak yatim ini secara tidak langsung itu direkso karo Gusti Allah. Sehingga kita orang yang ditugasi umpama diminta untuk ngeramut menjadi wali anak yatim, maka hati-hati karena Allah lah yang ngerekso apa yang kita lakukan ketika kita ngelola anak ya, hartanya anak yatim. Wakafallahu hasiba, wakafalan cukuplah Gusti Allah hasiba zat kang moho ngrekso hai hafidon li a'mali khalqihi wa muhasibahum. Nah ini hati-hati ya. Jadi kalau sudah kalau orang itu, ngapunten bapak-bapak ya, kalau orang itu sudah Allah yang menjaganya, malati Pak, malati ya. Iso-iso seperti ada pepatah bahasa Arab itu seperti orang ngelempar batu
kepada batu yang atos. Maka kerikil yang kita lemparkan itu ketika dilemparkan kepada benda keras, maka kerikil itu akan balik nang sing nyawat. Nah, itu hati-hati, Pak. Malati ya, itu ada jadi istilah kualat itu wonten, yaitu karena apa? Karena orang itu sing reksa Gusti Allah sudah billah yaitu sudah jalan ya. Bila menyatu dengan Gusti Allahnya seolah-olah, tetapi ini bukan seolah-olah lagi, memang wahwa ma'akum aina ma kuntum ya. Kan itu kan ada ayat itu, wahwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kamu berada, di situ Gusti Allah selalu hasiba, ngerekso. Nah, indikatornya apa? Indikatornya itu yang paling minimal ketika kita melakukan sedikit mau ada terjerumus kepada perbuatan salah, insaf, itu astagfirullah, iki keliru, ojo diterusno, insaf alias sadar, jangan diterus mumpung gak ono wong, nah, itu nggak boleh. Jadi insaf, sadar, nyesal ya. Jadi kalau Gusti Allah berperan dalam diri kita itu, kita cepat insaf, jangan tambah bokong, jangan tambah ini, tambah apa no, tambah apa ya, tambah getem, enggak. Astagfirullah, keliru, aku keliru. Tobat, nangis nang Gusti Allah, jaluk sepuro. Gusti kula niki mari ngelakukan hampir saja. Ini enggak sampai terjerumus, hampir saja. Maka muncullah istilah teorinya itu ada syadud dari'ah. Upaya kita terhindar dan menghindarkan diri dari keterjerumusan kepada hal-hal yang merugikan, yang hal-hal yang berdosa. Walatulku biaidikum ila tahluka. Kan sudah dalam surat Al-Baqarah itu. Janganlah kamu dengan tanganmu menjerumuskan diri kepada kehancuran. Hati-hati loh Bu. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang yang wakafa billahi hasiba, di samping malati juga ininya itu geni ya. Mandi ucape niku mandi ceritanya ngoten nggih. Itu satu paket. Jadi ini terkait dengan masalah. Nah, sekarang kita sudah mulai kepada masalah perwarisan. Ada yang mau komentar dulu sebelum? Nah, itu Mas. Ya. Ya. Yang kedua, sekarang ini banyak usaha bisnis di kalangan masyarakat. Kalau pada saat orang tua itu meninggal, kemudian ternyata setelah dihitung hartanya itu dipakai untuk menutupi hutangnya, itu masih belum mencukupi. Gimana solusinya? Kalau itu ditukarkan pada anak kan sangat kasihan sekali. Nah, jadi terkait dengan Pak Ashidu alaihim itu bukan ke pengadilan agama atau bukan ke ini, ke notaris, Pak, yang benar, nggih. Jadi kalau panjenengan mau membagi, mau menyerahkan harta kepada anak-anak yatim setelah mereka dewasa, itu ke notaris, Pak, itunya. Ngurusnya itu. Nah, kalau ke pengadilan itu untuk penetapan ahli warisnya dan bagian-bagian warisnya, namanya fatwa waris. Itu ada, karena tugas pengadilan agama salah satu kompetensi absolutnya memang dia berhak mengeluarkan fatwa waris.
Itu kalau ada orang yang minta. Nah, fatwa waris itu terutama pertama untuk penetapan ahli warisnya. Bener nggak JJ ini ahli waris dari Paimin umpamanya, itu boleh. Itu ke pengadilan agama itunya itu. Tetapi orang yang sudah punya penetapan ahli waris bukan berarti dia berhak merampok. Nah, itu seenaknya harta yang bukan dari ahli warisnya. Banyak itu Pak sekarang ini, contoh ini saya tempo hari juga itu berurusan di Kediri. Ada orang Kediri Bu, tukaran masalah. Nah jadi gini, orang tuanya itu mewakafkan tanah untuk masjid. Nah, kemudian ya kan udah dikelola oleh masyarakat. Nah, si ahli waris pemilik itu gak terima ya. Kalau hanya masyarakat, saya pun ahli waris minta untuk dilibatkan. Nah, untuk meyakinkan bahwa dia ahli warisnya, maka dia minta penetapan ahli waris ke pengadilan agama sebagai ahli warisnya dari orang yang mewakafkan itu. Tetapi dengan punya penetapan dia sebagai ahli, tidak serta merta harus langsung mengambil alih, ada prosedur. Nah, ketika prosedurnya ini masih dalam proses, dia udah ngomel-ngomel. Nah, dia sudah berulah sampai istilahnya itu memperkarakan ke pengadilan itu. Jadi itu Pak. Jadi kalau panjenengan terkait Pak Ashidu ini kaitannya dengan masalah distribusi kepada ahli waris, maka harus dinotariatkan untuk pembagian harta. Jelas nanti Paimin dapat 1 akta pembagian dari orang tua. Kalau memang, nah tetapi ketika membagi ahli waris orang tua ya, memang ada yang mengatakan yang bagus ya dinotariatkan juga. Jadi panjenengan umpama sebelum meninggal dunia ini sudah mencoba mendistribusikan hartanya kepada anak-anaknya supaya tidak tukaran kalau panjenengan sudah meninggal dunia. Nah tapi pola pendekatannya ini bukan pola pendekatan waris Pak, tapi hibah. Orang tua kepada anaknya atau kepada anak angkat. Nah, anak angkat ini bukan ahli waris dalam Islam ini, tetapi bukan berarti anak angkat tidak bisa menerima semacam ikatan kasih dari ibu angkatnya atau dari bapak angkatnya. Tapi itunya formulanya menggunakan berdasarkan hibah, akta hibah. Nah itu Bapak ya. Nah terus yang kedua, nah yang kedua ini mohon maaf yang kaitannya dengan tanggungan. Memang ketika orang tuanya ini meninggal dunia dan orang tuanya ternyata utangnya banyak dan utangnya ini defisit antara utang dengan kekayaannya. Dalam bahasa fikih itu namanya muflis, orang yang muflis, orang yang antara utangnya dengan asetnya masih banyak utangnya. Kalau dalam teori pertanggungjawaban ala ulama lama itu wajib ditanggung oleh negara Pak, kalau terjadi seperti itu. Negara punya lembaga namanya Baitul Mal. Nah, salah satu penerima zakat namanya gorim, orang yaitu untuk menutupi gorim, asalkan utangnya ini tidak habis gara-gara judi atau poya-poya. Maka negara berhak menanggung
Makanya Islam itu kan luar biasa istimewanya dalam penataan struktur sosial, kemudian dalam penataan kesejahteraan bersama. Ada Islam mustahiq seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. Jadi negara Pak yang harus nanggung itu. Makanya ada kategori gorim. Jadi salah satu mustahik itu gorim dia. Ana waliyu man la waliyalahu kata Rasulullah. Nah itu, nah sekarang kita enggak, yang nanggung itu kalau memang memungkinkan ya ahli warisnya, ya, kalau memang aset ya. Tetapi ada juga sampai meninggal dunia itu enggak gelem ahli warisnya tanggung jawab itu. Lo dulu ngutang enggak pernah cerita nah. Jarene bojo sing tua, oh iya ngutang gak rabi. Nah, pernah saya berurusan dengan orang yang seperti itu. Jadi akhirnya ya daripada bolak-balik lagi aturannya itu, dia sudah buat pernyataan ketika kayak meninggal dunia, utang ini belum tertutup, maka karena diasuransikan dia tidak mau utang. Jadi liku-liku saya ngurusi koperasi jasa simpan pinjam Pak, ada juga menghadapi manusia seperti itu tuh ada. Terus akhirnya bagaimana? Ya kita minta persetujuan dari seluruh anggota untuk membebaskan kan itu. Karena utang itu urusan perdata, urusan muamalah. Kalau yang ngutangi membebaskan, maka orang yang berhutang itu tidak perlu wa in kana du usrotin fana dirotun ila maisaro, dan seterusnya itu wa angto sodaku kan itu. Seandainya kamu membebaskan kan kasihan ya ustadznya ini ya, biasanya kan ustadz yang banyak utangnya ya, karena kan nggak cukup suruh ngaji terus, macul kapan, kemudian nang pasar ya gak mungkin. Nah, itu makanya ini tapi karena jamaahnya itu sugi-sugi, ya ada cerita, mohon maaf itu kalau panjenengan baca sejarahnya siapa kakeknya Yai Gusmus Mustafa Bisri, itu salah satu itunya itu ayah kakeknya itu kan mau berusaha, akhirnya berkat dia itu memberi kolomanan kepada orang yang yaitu kepada yainya itu, akhirnya berkah dari bagaimana membebaskan tanggungan utangnya kepada yainya itu, akhirnya punya anak yang hebat-hebat itu. Makanya kan ketika ada hadis, nah ini diteruskan sekalian ketika ada hadis royoan masuk sor antara orang alim ya kan, orang kaya dermawan, yang satu lagi siapa? Yang ahli ibadah. Jadi ada ahli ibadah, ada orang alim, dan ada orang kaya dermawan. Dari tiga kelompok itu ternyata yang dipertamakan masuk surga itu adalah orang kaya yang dermawan. Kan ngerti nggih cerita hadisnya itu? Sudah dengar hadisnya? Nah itu ngoten Pak nggih. Jadi perlu di ini. Nah memang jadi kalau banyak utangnya ya dimintai pembebasan ahli warisnya. Pak kula niki bapak kula akeh utange, kula niki kan dereng saged nyambut damel sing sae wong warisane boten angsal, kula mawon kenomi pas-pasan ya nyuwun keriduan mawon des pundi niki. Nah napa jenengan bebaskan, napa jenengan kita sama-sama lapor ke negara. Jadi kalau dulu ke negara lapor Pak, makanya dulu itu menurut cerita ketatanegaraan mulai zaman Rasulullah sampai zaman Abbasiyah itu didata rakyatnya itu sopo sing didata betul, sing ekonomi gak mampu. Bahkan Umar bin Khattab itu ketika ada janda belum gak masak, anaknya nangis, akhirnya dipikul dewe kan. Itu. Sekarang ini ya mudah-mudahan kita kembali kepada ideal sebetulnya aturan-aturan yang bagaimana Islam mengelola kemakmuran, mengelola kesejahteraan, mengelola bagaimana hubungan
peramutan dan perawatan. Ada itunya itu, ada aturannya. Ngoten Bang ya, itu kalau anaknya memang jadi memang berat kalau memang anaknya dibebani utang orang tuanya. Itu berat. Makanya kan Rasulullah itu memberi, walaupun Rasul sendiri sampai wafat itu kan baju kerainya masih digadaikan kan, masih digadaikan. Jadi jangan dianggap kalau sudah Rasulullah itu jadi konglomerat. Ada lagi yang lain, monggo. Nah, itu kaitannya dengan masalah-masalah ekonomi, masalah tatanan keluarga, masalah tatanan sosial, masalah tatanan peryatiman. Itu Islam itu insya Allah dari sekian banyak perbandingan cara ngelola, nah, Islam tidak akan bisa dikalahkan menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada peneliti dari Barat yang mengapa bingungnya cara membuat testamen. Ngertos testamen Bang ya? Surat wasiat macam-macam itu. Ternyata setelah dia mempelajari, ada pakar hukum dari Amerika itu mempelajari bagaimana simpelnya cara mengatasi problematik kewarisan, problematik perhutangan dalam kondisi keluarga ketika keluarga itu meninggal dunia. Ternyata Islam ini memberi solusi yang paling adil menurut si pakar ahli hukum ini. Ngoten Bang nggih, ada lagi yang lain? Monggo ibu-ibu. Nah, jadi sekali lagi insya Allah mulai besok kita sudah wanajjala roddan limakana alil jahiliyatu min adami taurithi ya. Ayat-ayat yang akan kita baca besok terkait dengan penolakan terhadap orang-orang jahiliyah yang menganggap bahwa tidak ada masalah perwarisan dalam, terutama fi nisa'i wasighari, untuk perwarisan untuk istri, untuk anak perempuan atau untuk anak-anak kecil. Gitu. Insya Allah besok ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa afini amma yakfil mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una min jamil khairat. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil lana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan panggilan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi